Kasih lem G. Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan lem G. Lem G seperti ini. Ada yang menyebutnya lem setan gitu ya di daerah lain. Kemudian ada yang menyebut ini lem Korea. Yang pasti teman-teman, kalau kita beli lem seperti ini ada tanda seperti ini, seperti huruf G ya, meskipun tidak sempurna betul. Di Yogyakarta di tempat saya menamai ini namanya lem G. Oke teman-teman, lem ini juga kita kenal sebagai lem sejuta umat ya teman-teman. Saya sudah cukup lama menggunakan lem seperti ini, sudah bertahun-tahun lamanya lah ya, sudah mungkin 10 tahun lebih menggunakan lem seperti ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menggunakan lem ini dan hasilnya atau kualitas lemnya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat kalau dibandingkan dengan kita hanya mengoleskan lemnya saja. Oke teman-teman, seperti apa rahasia meningkatkan kualitas lem ini hingga berpuluh-puluh kali lipat? Ikuti video saya berikut ini sampai selesai. Oke teman-teman, pada dasarnya karakter lem G ini menurut pengalaman saya itu sangat cocok untuk media yang berbahan cukup keras, dan dia kurang cocok untuk media-media yang lentur seperti karet dan lain sebagainya. Nah, yang sering saya gunakan dan juga banyak orang menggunakannya yaitu untuk merekatkan atau mengelem cover sepeda motor yang berbahan plastik seperti ini, yang pecah itu ya, seperti ini. Saya tunjukkan ya, misalkan ini pecah seperti ini hanya contoh saja ya. Nah, ini biasanya tanpa, kalau kita tidak mengganti cover yang baru teman-teman, kita cukup mengelemnya dengan lem G di bagian dalamnya. Nah, langkah instan yang biasanya kita lakukan, biasanya terhadap retakan begini langsung kita oleskan lem begini ya, kita oleskan lem begini. Tapi biasanya kalau kita melakukan itu dengan cara seperti itu, biasanya kualitas lem-lemannya menjadi kurang kuat. Nah, ada beberapa langkah ya, ada beberapa cara biar lebih kuat. Di antaranya ya, saya bisa menggunakan media kapas seperti ini untuk membantu pengeleman. Bisa juga menggunakan tisu ya, tisu. Bisa juga menggunakan filter rokok teman-teman. Filter rokok bisa digunakan. Atau bisa juga menggunakan styrofoam ya. Kalau teman-teman ada, bisa juga menggunakan styrofoam untuk membantu perekatan. Nah, satu persatu saja ya. Saya misalkan menggunakan kapas. Langkah pertama, kita bersihkan dulu permukaan yang akan kita lem. Ini yang pecah ya, misalnya ini yang pecah seperti ini. Nah, permukaan yang akan kita tempeli lem itu biasanya kita bersihkan dulu dengan amplas ya. Kita amplas begini. Atau bisa juga kita menggunakan bensin. Ini bensin yang saya taruh di botol kecil ya. Nah, bensin itu kita basahkan dalam kapas seperti ini. Ini untuk membersihkan permukaan yang kotor. Kita lap bensin begini supaya nanti media yang menempel itu bisa lebih kuat teman-teman. Nah, ini kotorannya seperti ini ya. Kita bersihkan dulu dengan bensin. Ini yang dalamnya ya. Oke, sampai betul kering ya. Kemudian kita bisa gunakan juga dengan lap yang bersih. Kita lap bagian yang kita lem. Oke, setelah itu kita lem ya. Ini bagian yang mau dilem ini, yang pecah ini. Kita berikan kapas teman-teman. Oke, jadi kapas yang sudah kita siapkan tadi membentuk seperti ini ya, segini saja ya. Ini bagian yang pecah teman-teman. Nanti separuhnya saya akan gunakan yang lain. Caranya tempelkan kapas seperti ini ya, kapasnya tempelkan begini. Kemudian kita teteskan lem ya, lem G ini teman-teman. Kita berikan lem. Jangan lupa kita sediakan benda ya, entah itu pinset, entah itu apa, bisa juga bambu atau lidi ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Ini kita tunggu tidak terlalu lama ya. Sepanjang ini lem G-nya yang asli, yang bagus ya, itu daya rekatnya akan luar biasa. Nah, tentang lem G yang asli atau palsu, teman-teman juga bisa melihat. Saya sudah pernah mengupload ya videonya bagaimana membedakan lem G yang asli dan palsu. Nah, begini teman-teman, ini sudah akan merekat dengan kuat ya. Kemudian kalau tidak ada kapas, kita juga bisa menggunakan tisu teman-teman. Tisu seperti ini ya, kita ambil tisunya,
hampir sama dengan kita menggunakan media kapas ya, untuk membantu pengeleman. Kita bentuk ya sesuai dengan bidang yang akan kita lem. Misalkan ini ada sisanya segini ya, kita kasih begini, kita potong ya, taruh begini, lalu posisi yang akan dilem kita bikin rapat dulu, kita rapatkan gini ya. Ini hanya sekedar contoh teman-teman, saya yakin teman-teman bisa melakukan lebih rapi lagi ya. Dan masalah kerapian itu nanti tentu saja kita dengan banyak mencoba dan berlatih di mungkin lampu sepeda motor, di bahan-bahan plastik lainnya, itu bisa dilem dengan sangat kuat. Ini teman-teman, bahkan di spion yang pecah pun bisa dilem ya teman-teman. Ini kita tetesi ya. Ini akan menjadi keras sekali, lemnya akan menjadi keras sekali. Nah kemudian akan berasap seperti ini ya teman-teman, akan berasap dan keras sekali. Reaksi antara lem dan tisu ya, itu akan berasap seperti ini. Nanti tisunya akan menjadi keras. Demikian juga dengan kapasnya ya. Selain itu teman-teman, kita juga bisa menggunakan media filter rokok. Jadi yang bagian pecah ini ya, anggap saja ini pecah, kemudian kita menggunakan filter rokok seperti ini ya, yang dalamnya teman-teman, kita ambil dalamnya. Ini kan seperti kapas juga ini. Lalu bagian yang akan dilem kita kasih filter ini. Ini hanya contoh ya, jadi tidak membentuk rapi, hanya contoh bahwa kita bisa mengelem dengan berbagai media. Filter rokok ini dikasih lem bisa keras ya, seperti batu kalau sudah mengeras. Ini tadi ada kapas, tisu, kemudian styrofoam atau gabus ya, gabus, styrofoam, kemudian ini filter rokok. Oke teman-teman, kali ini saya ingin praktek lagi ya. Ini misalkan ini ya, cover sepeda motor pecah, kemudian kita ingin mengelem ini. Ini tempat dudukan skrup ya, ini ya, seperti ini. Taruhlah ini yang patah ini ingin kita lem ini. Nah ini kita gunakan styrofoam ya, ini atau gabus. Ini bekas pengaman TV ya, TV atau barang-barang elektronik baru. Nah caranya kita rapatkan gini dulu, kita posisikan yang benar, lalu gabusnya kita taruh begini, lalu kita gunakan lem G nih ya, lem G nya ini lem G, lem Korea, atau juga ya ada yang menyebut lem setan. Sorry tadi anginnya kenceng banget ya. Ini ya, ini kemudian kita kasih lem gitu ya. Potong ya seperti ini dengan gunting ya. Kita potong jadi dua ya. Ini nanti lemnya apa, styrofoamnya atau gabusnya akan meleleh ya. Bayangkan, ini akan merekat sangat kuat sekali teman-teman, melebihi kalau kita cuma menggunakan lem G saja ya, berkali-kali lipat kekuatannya. Ini seperti ini akan menjadi bubur ya, bubur styrofoam. Kemudian misalkan selain cover atau plastik-plastik di sepeda motor ya seperti ini, kita juga bisa mengelem ini teman-teman. Misalkan ini gayung ya, ini kan gayung ini kan pecah ini ya, bagian sini sudah salim ini ya, bagian sini misalkan ini kita ingin rapatkan. Syaratnya nanti waktu proses lem itu mengeras kita ginikan ya, kita kasih ini aja gabus ya. Untuk benda-benda keras seperti ini, lem ini lumayan teruji teman-teman. Nah kita tetesi gini ya, tetesi Oke, setelah itu jangan lupa diginikan, dirapatkan ya, didapatkan, ditunggu sampai mengering. Awas jangan sampai kena tangan. Kalau tangan, cara membersihkannya sudah saya jelaskan di muka ya. Nah
Nah, ini selama proses ini harus kita pegang gini biar posisinya ini merapat dulu ya. Ini warnanya putih-putih, ini nanti keras banget ini. Nah, ini video ini sekali lagi saya ulangi ya, ini khusus untuk teman-teman yang belum tahu saja. Yang sudah tahu silahkan di skip aja cara memaksimalkan tingkat kerekatan lem G, lem setan atau lem Korea ya. Oke, sudah kuat banget teman-teman, ini sudah luar biasa. Lalu yang ini kan saya tambal, ini kan untuk nyiram-nyiram bunga ya, dengan lem kastol ininya. Ini ada ban dalam sepeda motor, saya lem pakai kastol. Nah, itu bisa kita kombinasikan juga dengan lem G teman-teman, terutama di pinggir-pinggir ini akan lebih kuat. Ini kombinasi antara lem kastol dengan lem G. Tambahan lagi teman-teman, mungkin teman-teman kan menyimpan lem seperti ini kan sering mengeras ya, sering mengeras. Nah, saya punya cara menyimpan ini biar tidak mudah mengeras ya. Itu ya cara yang pertama, dimasukkan kulkas. Tapi saya khawatir karena kulkas itu kan tempat makanan ya, tempat makanan. Maka saya membuat wadah ini dengan seperti ini. Ini botol aqua ya, kita kasih air sedikit ya, kemudian ini dimasukkan begini, lalu kita tutup dengan ini, dengan botol aqua yang potongan tadi. Sudah gini kita taruh, ini yakin akan lem G-nya akan awet dan tidak akan mengeras karena ini di dalamnya kan dingin ya, karena air ini selalu akan dingin. Bagaimana cara bikin ininya? Tempatnya ini gampang teman-teman. Kita bisa menggunakan botol seperti ini, botol minuman ya, minuman mineral ya, atau bisa menggunakan seperti ini bekas Pocari ya. Kita hilangkan aja ininya. Ini saya praktekkan ya cara membuatnya. Nah, ini kita potong dulu. Potong ya seperti ini dengan gunting ya. Kita potong jadi dua ya. Oke, setelah itu teman-teman, ini jangan rata begini, tapi kita bikin begini, jadi agak bukan rata ya, ini agak lancip gini. Jadi ini kita gunting lagi, kita bikin mencos gini ya, jangan dibikin. Nah, begini. Lalu tutupnya ini nggak apa-apa, dibikin rata nggak apa-apa. Tutupnya yang atas itu kita bikin rata nggak apa-apa teman-teman. Nah, nanti kalau dipasang jadi begini nih. Lalu ini kita kasih air ya, kita kasih air sedikit. Ini air dari keran ini teman-teman. Ini kita masukkan dulu, kita masukkan. Biasanya kalau jangan lupa ini dirapatkan ya, posisi tutupnya ini harus rapat ini ya, klek gitu sampai rapat. Lalu kita taruh begini, lalu kita kasih air, jangan sampai melewati tutup ini ya, jadi di bawah tutup. Udah segini aja cukup ini ya. Lalu kita tutup dengan ini, tetap ditutup teman-teman. Kita tutup begini. Udah jadi ini. Ini jadi, ini digerak-gerak gini, lem G-nya nggak akan tidur ya, tetap akan berdiri begini. Kemudian ini taruh di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, lalu mungkin di antara teman-teman semuanya pernah punya pengalaman terkena lem G seperti ini ya di tangan, yang kuat sekali dan susah untuk membersihkan. Pengalaman saya selalu menyediakan yang namanya aseton seperti itu. Aseton ini bisa dibeli di apotek ya. Di apotek ini harganya tertulis 8.000, belum dilepas harganya ya.
Aseton seperti ini biasanya digunakan untuk membersihkan cat kuku, teman-teman. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya cukup mudah. Kita ambil kapas ya, misalkan ini kapas ya. Lalu aseton itu kita oleskan di kapas. Usahakan kalau menyimpan aseton ini tutupnya tetap dipasang ya, teman-teman, biar tidak menguap. Ini kemudian ditaruh di kapas begini. Lalu misalkan yang terkena di tangan ini kita oleskan di bagian mana yang terkena lem G, dengan diolesi aseton ini nanti lemnya akan bersih, akan mengelupas ya. Oke, kemudian bagaimana halnya kalau teman-teman tidak punya aseton gitu ya, bagi yang tempat tinggalnya jauh dari apotek, ada cara lagi yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan air garam, teman-teman. Ambil air panas, kemudian larutkan garam 1 sendok, airnya mungkin 1 gelas saja, kemudian tunggu sampai hangat-hangat ya, hangat-hangat, lalu gunakan kapas atau kain dioleskan di bagian tangan atau untuk direndamkan di air garam. Nanti lem G itu akan mengelupas dan menjadi bersih. Oke, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video saya yang akan datang. Thank you.